Selama bertahun-tahun, pemandangan kabel telekomunikasi yang menjuntai semrawut bak jaring laba-laba raksasa telah menjadi potret buram di sudut-sudut jalan kota Tasikmalaya. Namun, era langit penuh spageti itu tampaknya akan segera berakhir. Pada penghujung April 2026, pemerintah kota Tasikmalaya akhirnya mengambil langkah konkret dengan menandatangani nota kesepahaman atau MOU bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau APJTEL. Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarizi Ramadan, menegaskan bahwa kerjasama ini adalah realisasi dari cita-cita lama yang sempat tertunda. Penataan ini bukan sekadar mengejar aspek estetika agar kota terlihat lebih cantik, tetapi juga sebuah langkah preventif untuk menekan risiko keselamatan. Kabel yang menjuntai rendah atau putus di tengah jalan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga menjadi ancaman nyata bagi para pengguna jalan yang melintas. Konsep penataan ini akan dijalankan melalui dua skema utama, yakni perapihan kabel udara dan relokasi jaringan ke bawah tanah atau sistem ducting. Untuk tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan koridor-koridor vital seperti Jalan Dr. Soekarjo hingga kawasan HZ Mustafa. Menariknya, proyek besar ini diklaim tidak akan menyedot dana dari APBD. Ketua APJTEL Jawa Barat, Yudiana Arifin, menyatakan bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab dan gotong royong dari para operator telekomunikasi. Meski demikian, tantangan teknis tetap membayangi. Sebelum relokasi besar-besaran dilakukan, perlu ada kajian mendalam untuk memastikan infrastruktur bawah tanah yang tersedia mampu menampung seluruh beban jaringan tanpa harus melakukan bongkar pasang di kemudian hari. Kerjasama ini diharapkan menjadi simbiosis mutualisme, di mana perusahaan tetap meraih profit dari layanan digital, sementara pemerintah mendapatkan kota yang lebih rapi dan aman bagi publik. Dukungan penuh juga datang dari parlemen. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Safaat, mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Fiman dalam mengeksekusi wacana yang sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2018 tersebut. Anang mengingatkan kembali peristiwa kelam di mana kabel jaringan yang putus sempat beraliran listrik dan membahayakan warga. Baginya, urusan penataan kabel ini bukan lagi soal pendapatan asli daerah atau PAD, melainkan soal melindungi nyawa masyarakat. Langkah ini juga dipandang sebagai pondasi penting bagi akselerasi digitalisasi di Kota Tasikmalaya. Jaringan yang terstruktur dengan baik di bawah tanah akan jauh lebih stabil dan minim gangguan dibandingkan kabel udara yang rentan terhadap cuaca dan kecelakaan. Dengan tertatanya infrastruktur ini, Tasikmalaya siap menyongsong status sebagai kota pintar atau smart city yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga aman secara fisik. Sesaat setelah penandatanganan perjanjian kerjasama, sebuah pemandangan menarik terjadi. Wali Kota Fiman Alfarizi tidak menggunakan mobil dinas untuk meninjau lapangan, melainkan menaiki sepedanya menuju Tugu Asmaul Husna di kawasan HZ Mustafa. Sambil mengayuh pedal di bawah teriknya matahari, ia mengamati langsung kabel-kabel udara yang dalam waktu dekat akan mulai dirapikan. Langkah simbolis ini seolah menunjukkan urgensi bahwa perubahan harus segera dirasakan langsung di atas aspal jalanan. Penataan kabel ini diharapkan menjadi titik balik bagi wajah kota Tasikmalaya. Dari kota dengan kesan semrawut, menjadi kota yang bersih, elegan, dan berintegritas dalam penyediaan layanan publik. Mari kita kawal bersama proses transisi ini, agar langit Tasikmalaya kembali bersih, jalanan menjadi aman, dan warga bisa beraktivitas tanpa harus was-was dengan juntaian kabel di atas kepala. Tasikmalaya hari ini sedang menjemput masa depannya yang lebih tertata. Saat hadir di Kota Tasikmalaya, sudah tujuannya seperti tadi saya sampaikan kembali, ini bentuk tanggung jawab kami sebagai operator untuk melakukan penataan di tiap kota kabupaten. Dan rencana tadi ada 2 tahap yang dapat disampaikan kembali, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan baik di Tasikmalaya, dan kami dari APJTEL mohon dukungan dan pemerintah dari masyarakat. Itu saja. Mungkin untuk titik selanjutnya mungkin akan berlanjut. Nah, untuk masalah titik relokasi, kalau misalnya sekarang ada kick-off, itu di Tugu Asmaul Husna. Nah, sesuai nanti arahan yang tahap kedua, jangka panjang yaitu merelokasi kabel ke bawah, pemerintah Kota Tasikmalaya itu ada ducting yang sudah dibangun. Tapi tetap saya minta izin untuk mengecek dulu Pak, apakah jaringan yang sudah dibangun ini bisa mengakomodir semua kebutuhan operator tidak. Pasti nanti akan ada diskusi lah Pak ya, karena ini takutnya ada hal yang harus kita bongkar. Tapi saya setuju Pak. Ya, alhamdulillah hari ini pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan MOU, yaitu kerjasama tahap awal yang nanti akan diteruskan dengan PKS pendampingan kerjasama. Yang terkait apa? Pemerintah Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan APJTEL, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi,
di sini ada anggota dari perwakilan Pak Ketua dari Jawa Barat, itu kemudian juga dari Kota Tasikmalaya dan beberapa memang perusahaan jaringan dari Kota Tasikmalaya. Ini untuk apa? Ini sebetulnya cita-cita semenjak lama di Kota Tasikmalaya, yaitu merapikan kabel-kabel yang ada, merapikan kabel dari berbagai macam resiko dan juga kita menata kota lebih estetik lagi. Kemudian ada dua, nanti ada yang dirapikan di mana di api udara di atas, maksudnya ada juga yang dimasukkan ke dalam ducting. Jadi dua itu kita akan melakukan hal tersebut ini untuk Tasik melayani dan juga Tasik nyaman di Kota Tasikmalaya. Nah, mana yang akan kita lakukan? Yang pertama yaitu yang sudah infrastrukturnya disediakan oleh pemerintah kota, yaitu dari Dr. Suparjo sampai dengan Hazret misalnya. Nanti kita sedikit demi sedikit pasti kerjasama ini dalam bermanfaatan. Perusahaan jaringan telekomunikasi itu mendapatkan profit dan pemerintah kota mendapatkan benefit seperti itu. Dan juga ini tidak bisa terwujud hari ini tanpa adanya rumusan kajian yang panjang semenjak dulu, terutama DPRD Kota Tasikmalaya juga. Hadir juga Ketua Komisi 3 Pak Samaat yang ini luar biasa dukungannya terkait dengan penataan jaringan telekomunikasi ini. Dan ini nanti arahnya untuk pelayanan masyarakat dan juga dibikin. Oh,